Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, pada siang hari ini kita bertemu lagi di program edukasi bersama GK Invest Cabang Semarang. Untuk siang hari ini kita membahas sedikit ke fundamental ya, berita yang lagi hot-hotnya tadi pagi. Ada FOMC, Federal Open Market Committee, jadi Bank Sentral Amerika merilis mengenai hasil kebijakan moneter yang hari Selasa, hari Rabu mereka meeting, kemudian disampaikan di hari Kamis pagi. Oke, bersama saya Rudi Oktrianto yang akan memandu acara ini di edukasi siang bersama GK Invest Cabang Semarang. Baik, sebelumnya saya share dulu ya untuk data ekonominya. Bentar. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di Zoom meeting maupun Anda yang baru bergabung di channel YouTube GK Invest Semarang, selamat bergabung untuk siang hari ini. Kita sedikit berbicara mengenai fundamental atau berita-berita yang paling hot di minggu ini, khususnya tadi pagi ini. Nah, seperti yang kita tahu, tadi pagi dirilis ya mengenai keputusan kebijakan moneter, hasil meeting, hasil rapat dari anggota pembuat kebijakan Bank Sentral Amerika terkait suku bunga. Yang intinya suku bunga masih sama ya, 0,25%, dari prediksi analis juga masih sama 0,25%. Nah, setelah The Fed merilis mengenai kebijakan moneternya, yaitu beberapa saham, khususnya saham utama di Amerika itu mengalami penguatan, ya, penguatan yang cukup lumayan lah ya, lumayan. Nah, kemudian untuk The Fed sendiri mengumumkan tadi pagi The Fed akan melakukan pemotongan bulanan sebesar 15 miliar US dollar dari 120 miliar US dollar untuk pembelian bulanan obligasi pemerintah dan sekuritas yang didukung oleh hipotek. Nah, ini mulai dikurangi karena kondisi pandemi atau suasana di negara benua Amerika ini mengenai pandemi juga sudah semakin turun atau sudah mulai berkurang lah ya, semakin berkurang, juga sama seperti yang kita alami di Indonesia juga, kondisi COVID juga semakin berkurang. Mudah-mudahan juga segera menghilang dari Indonesia gitu kan ya. Nah, dari mengumumkan untuk memotong bantuan COVID darurat COVID dan pembelian bulanan obligasi pemerintah sebesar 15 miliar US dollar, The Fed tidak memberikan sinyal nih. Nah, tidak memberikan sinyal kapan Bank Sentral akan mulai ke fase berikutnya, yaitu normalisasi kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Nah, ini yang membuat pelaku pasar sedikit sedikit ragu atau mungkin kecewa ya, bukan kecewa ya, mungkin ragu, ini tidak ada kejelasan nih mengenai kapan mau menaikkan suku bunga. Nah, setelah harga US dollarnya menguat, kembali lagi dia turun karena kejelasan mengenai kapan mau menaikkan suku bunga ini tidak ada. Nah, hal ini membuat harga USD kembali lagi dia mengalami pelemahan, dan 6 mata uang utama yang menjadi saingan dari US dollar ada pound sterling, euro, New Zealand dollar, Australia dollar, yen Jepang, kemudian ada Kanada dollar, itu mengalami penguatan. Termasuk komoditas emas juga kembali dia rebound naik. Setelah sempat terjatuh sampai di 1758, kemudian dia kembali lagi dia naik di atas 1770-an. Nah, seperti itu.
Jadi aksi jual dolar ini diumumkan setelah aksi jual dolar ya, diumumkan setelah The Fed tidak memberikan kejelasan mengenai kapan menaikkan suku bunga. Nah, hal ini membuat kemudian apa namanya Bank Sentral Amerika ini berbicara mengenai inflasi. Nah, berbicara mengenai inflasi, memang sih inflasi memang masih tinggi di Amerika, masih tinggi. Cuman Bank Sentral sudah memiliki kebijakan-kebijakan yang ingin untuk meredam dari inflasi. Kemudian dari sektor tenaga kerja itu juga masih membutuhkan perhatian ya. Jadi Bank Sentral Amerika juga pemerintah Amerika juga akan berusaha untuk menambah jumlah tenaga kerja, jadi supaya bisa menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Nah, ini yang menjadi PR bagi Bank Sentral Amerika juga pemerintah Amerika, yaitu untuk mengurangi jumlah pengangguran. Oh ya, untuk hari ini nanti ada beberapa data ekonomi yang dirilis ya, ini sudah saya share. Untuk jam 16, jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, itu nanti ada pertemuan OPEC ya. OPEC tentu saja akan membahas mengenai minyak, permintaan, kemudian pertumbuhan, kemudian mengenai output, kemudian mengenai kebijakan mengenai OPEC yang lainnya akan dibahas di hari ini. Mungkin untuk hasilnya biasanya dirilisnya besok malam jam 9 malam ya. Jam 9 malam, jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk hari ini yang jadi perhatian lagi untuk pelaku pasar yaitu setelah The Fed merilis hasil meeting, hasil rapat kebijakan moneternya, nanti malam gantian Bank Sentral Inggris yang akan memberikan mempublikasikan hasil rapat anggota Bank Sentral. Nah, untuk Bank Sentral Bank Sentral Inggris ini nanti akan meeting ya jam kalau saya lihat dari kalender ekonominya investing itu 19.00 akan dirilis mengenai jumlah suara yang mengenai total kuantitatif easing-nya Bank Sentral Eropa dan mengenai suku bunga. Kalau mengenai suku bunga sih analis masih memprediksi suku bunganya masih sama 0,10%. Dari prediksi sebelumnya sekitar 0,10%. Nah, untuk Bank Sentral Inggris sendiri ini lebih ke fokus pada data tenaga kerja. Nah, data tenaga kerja sama halnya dengan The Fed ya. The Fed juga masih untuk menaikkan data jumlah tenaga kerja supaya untuk mengurangi sektor dari pengangguran setelah kemarin terkena imbas dari pandemi COVID-19. Jadi sama halnya juga Bank Sentral Inggris juga akan fokus pada jumlah tenaga kerja. Jadi mungkin juga akan memutuskan menunda kenaikan suku bunga. Nah, ini seperti prediksi analis yang memprediksikan untuk suku bunga nanti malam dari Bank Sentral Inggris ini kemungkinan masih sama 0,10%. Cuman dari beberapa anggota Bank Sentral itu mereka sudah berpendapat ingin sekali untuk menaikkan suku bunga. Jadi sehingga memunculkan ekspektasi bagi di pasar keuangan yaitu menaikkan suku bunga sebesar 15 basis poin. Nah, ini juga ada memperkirakan seperti itu. Tapi kenaikannya kemungkinan diperkirakan cuma satu kali nih sebelum menuju ke 2022. Nah, jadi melihat dari beberapa press conference atau pidato dari beberapa anggota Bank Sentral Inggris,
ada yang berniat untuk menaikkan suku bunga sebelum 2022, dan ada juga yang ingin mempertahankan suku bunga. Nah, kuncinya di sini nih. Jadi kemungkinan nanti akan terjadi semacam apa ya, jajak pendapat lah ya. Nanti biasanya ada jajak pendapatnya. Jajak pendapat nanti juga akan dirilis mana yang berapa jumlah anggota Bank Sentral yang setuju untuk menaikkan suku bunga dan tidak setuju. Yang jelas untuk saat ini fokus dari Bank Sentral Inggris pun juga masih terkait dengan apa namanya sektor tenaga kerja. Nah, sektor tenaga kerja ini yang mereka apa namanya mereka kelola ya, mereka kelola supaya lebih tinggi lah ya untuk sektor tenaga kerjanya. Kemudian selain hasil rapat dari Bank Sentral Inggris nanti malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, jam 19.30 data dari Amerika yang tidak kalah pentingnya, yaitu ada klaim pengangguran. Nah, klaim pengangguran untuk minggu ini diperkirakan turun. Dari minggu kemarin 281.000, diperkirakan untuk minggu ini turun ke 275.000. Nah, cuman aktualnya apakah benar-benar turun untuk jumlah klaim atau tidak, nanti akan kita lihat di jam 19.30 karena data ekonomi ini juga cukup penting ya, termasuk kategori bintang 3 atau high impact. Jadi pengaruhnya juga cukup lumayan tinggi biasanya seperti itu. Kemudian jam 8 malam, ini sepertinya cukup ramai sekali untuk hari ini. Jam 8 malam nanti giliran Gubernur Bank Sentral Eropa yang akan memberikan pidatonya atau apa ya, pers conference jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini bagi Anda yang mempunyai open posisi pound sterling, euro, nah diperhatikan ini hari ini karena data-data ekonomi yang dirilis pun juga cukup berat juga sih ya, cukup menantang untuk apa namanya membuat pergerakan mata uang dari masing-masing negara. Nah, untuk Bank Sentral Eropa, nanti Gubernur Bank Sentral Eropa Christine Lagarde akan mengatakan mungkin fokus dari pelaku pasar ini adalah pernyataan dari Gubernur Bank Sentral, yaitu biasanya mengenai suku bunga. Nah, ECB sendiri pun juga melakukan langkah-langkah yang sama seperti yang dilakukan oleh Bank Sentral Inggris, juga Bank Sentral Amerika, juga Bank Sentral Eropa ini juga mulai mengurangi bantuan COVID atau mengurangi pembelian obligasi, mengurangi bantuan COVID akan dikurangi, dan fokusnya kemungkinan Gubernur Bank Sentral Eropa ini, nah ini perhatiannya akan tertuju ke kata-kata kenaikan suku bunga. Nah, cuman beberapa waktu yang lalu Gubernur Bank Sentral Eropa mengatakan untuk kenaikan suku bunga Bank Sentral Eropa ini kemungkinan akan dilakukan di tahun 2022. Cuman ada tanda kutipnya nih. Nah, inflasi yang ada di Eropa ini terlalu rendah. Nah, ini juga agak sedikit apa namanya? Beliau mengatakan untuk kenaikan suku bunga di tahun 2022 sangat tidak mungkin karena inflasi yang terlalu rendah mengirim imbal hasil obligasi pemerintah juga lebih rendah. Sehingga membuat harga euro pun juga tidak terlalu banyak bergerak untuk akhir-akhir ini ya. Terhadap US pun, terhadap US dollar maupun terhadap pound sterling. Nah, seperti itu untuk gambarannya. Kemudian untuk jam 21.00 atau jam 9 malam, nanti ada anggota Bank Sentral Eropa akan berbicara, Henderson. Kemudian juga ada jam 21:15, kembali lagi Gubernur Bank Sentral. Bukan kembali ya, ini belum pers conference ya, belum pers conference untuk gilirannya Bank Sentral Inggris. Andre Bele akan memberikan testimoninya, akan memberikan apa namanya wacananya lewat pers conference mengenai hasil meeting atau hasil rapat kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral Inggris untuk
nanti malam. Hasilnya akan dipublikasikan lewat pidato atau press conference. Nah, ini paling enggak akan pelaku pasar pun akan mencermati apa yang disampaikan oleh Bank Sentral Inggris, terutama berkaitan dengan suku bunga, kemudian berkaitan juga dengan jumlah tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Inggris pasca pandemi COVID-19. Nah, suku bunga ini cukup menarik sekali karena Bank Sentral Inggris ini beberapa anggota kemarin juga tertarik untuk menaikkan suku bunga sebelum 2022. Nah, paling enggak membuat harga pound sterling akan bergerak untuk nanti malam. Nah, itu untuk data ekonomi yang dirilis. Jadi harap berhati-hati bagi Anda semuanya yang saat ini sedang memiliki open posisi euro, kemudian yang lawannya USD ya, lawannya USD, soalnya nanti akan dirilis klaim pengangguran dari data US, kemudian ada pidato dari Gubernur Bank Sentral Inggris, pound sterling. Jadi euro, USD, lawannya USD, kalau Anda transaksi USD yen atau USD Kanada dolar, nah itu kemungkinan juga akan berpengaruh karena rilis data klaim pengangguran. Kemudian XAU USD, nah ini tidak kalah pentingnya, emas pun juga akan ikut bergerak ya, akan ikut bergerak untuk nanti malam, seiring dirilisnya klaim pengangguran. Dan press conference dari Bank Sentral Inggris, Gubernur Bank Sentral Inggris. Seperti itu. Itu untuk data ekonomi diri pada hari ini, sepertinya cukup ramai sekali, jadi paling nggak Anda memperhatikan instrumen trading yang sedang Anda transaksikan saat ini, melihatnya di mana? Di MetaTrader 5 GK Invest. Nah, seperti itu. Ini bagi Anda yang belum memiliki akun di GK Invest, nah silakan Anda menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang, karena kebetulan di bulan ini kita ada promo nih. Nah, promonya juga nggak main-main. Ada promo hadiah mobil Tesla, ada Toyota Fortuner, ada iPhone 13 yang terbaru, ada Vespa, kemudian ada motor Vespa ya, motor Vespa, ada emas, kemudian ada TV dan lain sebagainya. Banyak hal, banyak hadiah yang bisa Anda menangkan di trading bersama GK Invest. Nah, syarat dan ketentuannya silakan Anda menghubungi kontak person Anda di GK Invest Cabang Semarang. Ini bagi Anda yang sudah memiliki kontak person. Kalau Anda yang belum memiliki kontak person, silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang, atau kalau Anda ingin bersilaturahmi di kantor GK Invest Cabang Semarang, silakan berkunjung di kantor kami di Wisma SBC, Jalan lantai 7, ruang 702, Jalan Gajah Mada, dekatnya Simpang 5. Tentu saja dengan protokol kesehatan ya. Prokes tetap kita kita kedepankan meskipun kita tatap muka ya, tatap muka seperti itu. Oke, itu untuk data ekonomi yang dirilis untuk hari ini. Kemudian untuk besok jangan lupa kita cek untuk hari Jumat. Nah, ini hari Jumat ini masalah ada non-farm nih. Jadi minggu ini sepertinya minggu yang cukup spesial dan fundamentalis sekali ya. Cukup fundamentalis sekali karena data ekonomi yang dirilis juga cukup berat-berat kalau menurut saya. Nah, untuk besok untuk non-farm Anda bisa perhatikan jam 19.30 ya. Karena ini masih masuk musim dingin, musim panas tadi 19.30. Bulan depan untuk rilis non-farm payroll kemungkinan jam 20.30. Jadi agak sedikit mundur 1 jam untuk mulai Desember ya, bulan Desember. Jadi sedikit molor untuk 1 jam. Yang biasanya kita melihat angka non-farm jam 19.30 menit waktu Indonesia bagian Barat, untuk bulan depan itu jam 20.30 menit, setengah 9 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, untuk angka non-farm untuk besok, dirilis untuk besok, data bulan kemarin itu sejumlah 194.000. Diperkirakan untuk minggu ini, diperkirakan untuk bulan ini, Oktober dilaporkan November maksudnya ya, Oktober dilaporkan November, diperkirakan di angka 450.000.
Nah, untuk aktualnya apakah benar-benar naik sesuai dengan prediksi analis atau tidak? Besok kita cek angka non farm payroll apakah lebih lebih baik dari bulan kemarin 194.000 atau justru malah semakin tenggelam atau semakin turun lah ya, atau lebih rendah. Nah, lebih rendah dari 194.000. Besok kita bisa cek. Kemudian yang jadi sorotan pelaku pasar untuk besok selain rilis angka non farm payroll yaitu jumlah pengangguran. Nah, tingkat pengangguran juga akan dirilis dari prediksi analis menempatkan jumlah pengangguran di Amerika turun ya. Dari bulan kemarin, laporan bulan kemarin sekitar 4,8%. Untuk bulan ini, laporan bulan ini diperkirakan turun menjadi 4,7%. Nah, ini baru prediksi. Untuk aktualnya besok kita akan lihat di angka aktual jumlah atau tingkat pengangguran Amerika. Karena ini termasuk kategori bintang 3 ya. Jadi cukup pengaruhnya cukup besar sekali lah ya, cukup besar sekali. Nah, itu mengenai fundamental yang terjadi di hari ini dan akan terjadi nanti malam di sesi perdagangan Eropa masih lanjut dan menjelang sesi perdagangan Amerika. Sesi perdagangan Amerika Open ya, jam 7 malam, khususnya yang rilis data atau rilis hasil rapat anggota pembuat kebijakan Bank Sentral Inggris. Nah, jam 7 malam. Baik, untuk data fundamental pada hari ini yang perlu kita perhatikan atau berita-berita ekonomi yang perlu kita perhatikan di hari ini. Jadi Anda nanti tinggal lihat jam atau jadwal kalender ekonomi tersebut akan dirilis kapan dan silahkan Anda melihat pergerakan di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, itu secara fundamental ya. Kita coba cek kita share, kita lihat peluang di hari ini pasca FOMC ya. Oke, kita lihat pasca FOMC. Beberapa instrumen. Oke, kita mulai dari emas ya, dari XAU USD nih, nah, dari emas. Kita cek dari emas dulu. Oke, untuk emas XAU USD semalam sempat drop seiring Bank Sentral Amerika sedang melakukan pengurangan pembelian obligasi sebesar 15 miliar US dollar yang akan dimulai pertengahan bulan November ini. Sehingga membuat harga emas sempat drop turun ya. Turun di 17,58. Nah, kemudian untuk setelah dia turun ke bawah naik karena tidak ada kejelasan mengenai suku bunga. Kapan The Fed akan menaikkan suku bunga. Nah, ini membuat harga emas kembali lagi dia naik sampai di level 1778. Nah, untuk saat ini masih running di tengah-tengah, jadi masih tengah neckline. Untuk secara technical, saya lihat pakai 4, kita juga bisa lihat pakai cek Fibo ya. Fibonacci. Kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga emas sedang bergerak atau sedang menguji di level 50% sampai 38,2%. Nah, kemudian dari secara pattern, ada pattern namanya double top ya, double top dan sudah break neckline. Topnya di 1809 dan neckline-nya di 1782. Nah, dia sudah breakout, target di 1755. Ini kalau secara hitung-hitungan. Hitung-hitungan ya. Cuman 1755 ini mungkin bisa bisa dinaik turunkan ya. 1 poin 2 poin di atasnya
Nah, kemudian kita coba dari sisi yang lainnya, kita tarik Fibonacci. Untuk 61,8% jatuhnya di 1756. Jadi mendekati targetnya si double bottom ini ya, double bottom ini. Jadi kita lihat apa namanya, selisih sepoin lah ya, selisih poin. Jadi sinyal masih biris. Jadi kalau saya sinyal masih biris, kalaupun untuk area sell kita bisa menempatkan di 1782 sampai 1785. Tapi kalau dia break atau melewati harga tertinggi kemarin di 1788, kita harus switch sell ya. Buy stopnya 1788 ya. Nah, sini. Itu saat ini masih sell signal. Kalaupun mungkin Anda ingin ambil posisi sell, kalau lihat secara apa namanya, analisa teknikal bisa di 1782 ya, sampai 1785. Stop loss di 1788. Cuman untuk secara teknikal di 78,6 itu targetnya berarti di 40. Nah, ini 40. Ini juga golden ratio. Kalaupun kita pakai teknik apa namanya, pattern harmonik, ini bentuknya Gartley ya. Gartley ini kalau kita tarik, bentar. Nah, kita tarik warna-warna seperti ini jadinya. Nah, jadinya seperti ini. Ini ya, di 41. Target di 1741 ya, 1740 sampai 1741. Nah, 1741. Ini masih turun ya, masih terus turun nih. Dari sisi pattern juga turun, kemudian dari pattern double top ya, maksudnya pattern double top, kemudian dari patternnya harmonik pun juga membentuk Gartley, cuman masih belum sempurna, jadi masih OTW, masih namanya emerging lah ya, emerging ini masih proses, jadi membutuhkan penurunan di 1741 untuk kemudian dia bisa rebound naik, kita bisa area B5-nya di 1741 sampai 1740. Kalau area sell saat ini ya kita bisa menempatkan di 1782 sampai 1785. Stop loss jangan lupa di 1788 ya. Ini saya ketik aja XAU USD area sell limit 1782 sampai 1785, stop loss 1788, target di 1755, agak sedikit panjang nih, 56 lah ya, break low 58, follow aja. Nah, ini TP1 ya, target TP1 soalnya ada dua nih, TP1 di sini, kemudian dan TP yang kedua itu berada di 1741. Nanti kita bisa beli limit di 1741. Nah, itu fokusnya sekarang kita cari open posisi sell, naik untuk turun ya. Jangan lupa tetap pakai stop loss. 1188 untuk stop loss-nya. Oke, itu untuk yang di XAUUSD ya, untuk di emas karena efek dari non farm payroll tadi pagi. Nah, kemudian di pound sterling, nah ini pound sterling yang nanti akan meeting, bukan meeting apa? Bank Sentral Eropa akan meeting, Bank Sentral Inggris, sorry, Bank Sentral Inggris akan meeting. Nah, ini kalau kita lihat secara pattern pun bentuknya seperti ini, dia sudah menembus, kita tarik garis pakai trendline ya. Nah, ini trendnya di sini. Nah, di sini ada sentimen ya. Jadi nanti untuk area buy mungkin kita bisa pakai di, tapi kita perhatikan untuk nanti ya, nanti malam.
35.500 panjang. Nah, kalau misalnya turun nih areanya untuk apa namanya buy limit ya. Jadi untuk atasnya dia membentuk area seperti ini. Sekarang masih running di tengah, jadi kita belum bisa mengambil keputusan. Juga agak sedikit berhati-hati karena nanti jam 7 malam Bank Sentral Inggris akan merilis mengenai kebijakan moneter. Jadi saya rasa pound sterling nanti malam juga akan bervolatil naik turun dan dilanjutkan pidato dari Gubernur Bank Sentral Inggris. Nah, ini juga akan membuat harga pound sterling pun juga akan bervolatilitas, akan bernaik turun. Nah, sekarang masih running tengah, jadi kita belum bisa ngapain. Lebih baik kita wait and see dulu untuk GU. Nah, tapi kalau Anda yang kebetulan sudah punya open posisi, diperhatikan equity ya, ketahanan modal Anda, equity dan jumlah lot diperhatikan berapa poin. Kalau misalnya harga bergerak berlawanan dengan open posisi Anda ketarik sampai berapa poin nih, berapa dolar. Nah, itu bisa Anda hitung. Jadi mumpung sekarang masih jam 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, kalau Anda ingin, kalau equity-nya Anda mepet, silakan Anda melakukan penambahan dana. Tapi kalau misalnya Anda memasang stop loss atau memasang locking, nah itu mungkin beda cerita sih ya. Tapi kalau Anda ingin cuman satu single aja, buy saja atau sell saja, diperhatikan jumlah equity dan ketahanan poin Anda. Nah, itu diperhatikan. Oke, ini sekarang kita wait and see dulu ya mengenai GU. Jadi sekarang masih running di tengah, jadi saya juga belum bisa memberikan buy sinyal atau buy limit atau sell limit atau buy stop sell stop. Lebih baik kita menunggu untuk hasil meeting nanti malam. Cuman kalau kita lihat secara bentuk pattern, ini ada pattern kecil ya, namanya head and shoulder. Inverse, sorry, bukan head and shoulder. Ini dia sedang menuju membentuk head and shoulder. Jadi bentuknya seperti ini nih. Tapi ya kita juga harus berhati-hati kalau memanfaatkan apa namanya, memanfaatkan pattern ini. Ini sedang membentuk bahu yang kedua. S-nya di sini, ini S yang kedua di sini, terus ini head-nya, sorry, head-nya berada di sini. Nah, di sini ini lagi membentuk head yang bahu yang kedua. Jadi pattern ini dianggap valid jika harga bergerak melewati breakout atau menembus garis neckline itu valid. Tapi kalau pattern ini dianggap tidak valid, dia harus melewati head-nya nih. Ini head-nya berada di 1.36047. Ini bisa jadi Anda jadi kunci ya. Mungkin bisa pasang sell stop di sini nih. Nanti kalau misalnya efek dari Bank Sentral Inggris ini membuat harga pound sterling drop, nah Anda bisa sell stop di 1.36047. Cuman ya kita juga perlu hati-hati ya. Mungkin kalau break dapat profit mungkin nggak terlalu banyak, kita harus buang. Soalnya takutnya nanti market balik naik. Karena biasa namanya kalau setiap ada bank sentral merilis mengenai kebijakan ekonomi, market biasanya volatil sih ya, naik turun. Beda dengan mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu tuh kondisinya berbeda dengan kondisi yang sekarang. Nah, intinya di situ. Baik ya, untuk pound sterling kemarin masih naik, kemudian yang kedua bisa buy sih ya sekarang, tapi tetap harus kita pakai stop loss. Stop loss-nya di posisi head-nya 1.36047. Dan kalaupun floating sampai nanti jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, tetap Anda memperhatikan pergerakan GU ini. Karena
rilis data Bank Sentral Eropa. Bank Sentral Inggris, sorry, Bank Sentral Inggris. Itu untuk GU, gambaran untuk pound sterling versus USD yang nanti malam akan dites oleh kebijakan moneter Bank Sentral Inggris. Kemudian untuk crude oil, nah ini crude oil secara teknikal daily ya, saya pakai harian, ini sudah breakout neckline, jadi sinyal bearish. Meskipun hari ini OPEC sedang meeting, tapi tetap kita harus berhati-hati nih. Jadi untuk buy-nya di sini nih. Paling nggak penurunan di level 77 sampai 76 ya. Nah, itu untuk area buy kita ngambil posisi buy di situ. Ini kalau misalnya melewati 79 psikologis price, nah, kemudian dia akan masuk ke area range. Range-nya 79 sampai 6,85. Nah, kalau dia melewati ini akan ke sini. Dia masih naik turun sini. Oke, dia akan forward di situ. Tergantung hasil meeting OPEC nanti malam ya. Hasilnya biasanya besok sih. Meetingnya 2 hari. Di hari Jumat, hari Jumat malam. Nah, diperhatikan untuk yang di crude oil. Kemudian ini tuh untuk crude oil, pound sterling, kemudian euro. Nah ini euro volatile naik turun. Ini saya sudah buat garis apa namanya neckline ya. Ini untuk kita bisa coba manfaatkan buy stop volatilitas naik turun. Nah ini bisa kita ambil posisi buy ini. Tapi kita harus pakai stop loss ya. Stop loss kita pakai yang di sini nih. Agak sedikit panjang. Buy. Coba entry, stop loss di 137. Take profit kita bisa pakai di 6145. Oke. Untuk euro, jadi sudah masuk ke area apa namanya middle ya, middle trend line. Jadi kita bisa cari bolak-baliknya. Tapi kalau sudah break ini ya kita harus waspada, lihat dulu. Stop loss bisa Anda gunakan di satu poin yang bawah. Ini. Itu untuk euro, kemudian untuk Australia dolar. Nah, ini Aussie. Aussie ini kita tarik garis jadinya seperti ini. Nah, kita juga sudah break neckline ya. Kita bisa buy-nya di sini, area buy-nya ini sudah kelewat ya di tengah-tengah. Nanti kita bisa tunggu, bisa buy limit lah ya. Ini break low sekali lagi. Ini low-nya, oh ya low kemarin ya. Low kemarin, mendekati low kemarin kita bisa buy limit. Mungkin pakai kotak aja ya. Oke. Nah, ini masih mencoba rebound. Di potensi juga masih turun ya nih. Break cuman kembali lagi naik. Nah, ini bisa ambil zaman untuk sell. Terus pakai stop loss juga nih. Stop loss-nya di sini. 67 agak sedikit pendek ya. Untuk Aussie. Jadi masih running di tengah, jadi belum kita bisa mengambil apa namanya, mengambil open posisi. Mungkin bisa sell limitnya di sini. Pasang sell limit aja ya. Sell limit 0.74671. Stop loss
stop loss juga agak tinggi nih. 0,4971 target 0,77370 ya. Nah, nih. Sorry, 85 nih. Kita tarik naik sedikit lagi. 90 lah ya. Nah, ini untuk yang di Aussie, jadi kita nunggu sedikit naik ke atas nih untuk kita bisa ngambil posisi sell ya, posisi sell di Aussie. Gimana paling di tengah, belum bisa kita ngambil open posisi. Kemudian di Kanada dolar, USD Kanada, ini kita coba pakai teknik apa namanya? Ini harian ya, sedikit agak panjang. Kita coba pakai bentuknya cyber. Jadi foto penurunan sekitar target di sini ya nih, 78,6% itu target penurunan. Target nanti kita bisa juga pasang buy limit di targetnya 1.22079. Nah, ini di sini. Jadi membutuhkan apa namanya penurunan untuk membentuk pattern yang sempurna. Nah, di sini. Sell limitnya agak sedikit di 50% ya. Anda bisa menggunakan sell limitnya di sini. Sell limit nah, sell limitnya di sini. Ya, ya, jadi sedikit kita nunggu sedikit ke atas, kita bisa ambil posisi sell di 50% Fibo. Nah, itu. Bisa pakai chart harian ya, jadi sedikit agak panjang. Take profit juga agak panjang nih. Sekitar 2.700-an ya. 2.700 pip, lumayan. 0,1 berarti sekitar $200. Stop loss Anda bisa gunakan di 38 ya, 38,2. Stop loss juga agak panjang masalahnya nih. Nah, 884 stop loss. Ini ya. Saya tulis saja. USD CAD sell limit 1.24772, stop loss 1.25884, target ini ya. Untuk Kanada USD Kanada dolar. Oke, jadi patternnya Gartley ya. Gartley. Paling enggak untuk buy limit nanti kena target baru kita buy limit. Maksudnya untuk cari pembalikan arah sesuai dengan penggunaan dari pattern ini, pattern harmonik ini, Gartley ini. Kemudian untuk uji, nah ini uji ini membentuk pattern inverse ya dan saudara. Ini sudah saya tarik garis
Kita tulis angkanya, terus namanya dulu ya. Ini head-nya. Nah, di sini. Nah, oke. Kita lihat targetnya ya. Kita cari yang pendek ini di sini. Berarti sekitar 114 dikurangi 15 berarti 50 114 55 ya. Berarti targetnya di sini nih. Nah, pendek sekali misalnya. OTW 550. Nah, bentar lagi lah. Tapi sudah breakout ini. Jadi kalau Anda open posisi buy di USD Yen, nah mungkin bisa ditahan ya. Targetnya ke sini nih. $114.550. Cuman kalau kita buy di sini juga risiko juga, soalnya stop loss-nya agak panjang. Agak panjang. Jadi ya cuma kita untuk belajar aja sih ya. Kita bisa gunakan untuk belajar. Oh ini bentuknya inverse. Setelah membentuk head and shoulder yang sebelah kanan, kemudian market bergerak membentuk inverse head and shoulder. Nah, jadi dia bolak-balik, marketnya bolak-balik. Habis head, HS, kemudian inverse head, HS. Nah, kita kembalikan. Bullish ya, kembalikan untuk bullish, untuk head and shoulder bullish. Oke, itu efek dari FOMC. Untuk yen kemudian masih naik. Kemudian untuk UJ pun juga kalau kita lihat pakai teknik harmonik pun juga ini kalau ada penurunan kita bisa open posisi buy ya di area ini. Saya pakai Fibo-nya kurang atas nih. Nah, 61 sempat turun. Target di atas ya, masih naik. Sini. Paketnya di sini ya. $156.564. Dan angkring di atas dan ini formasi naik. Ini sedang ada koreksi nih. Kalaupun turun area buy kita bisa ambil posisi buy-nya di ini, buy limitnya limit 155.75 ya. Nah, limit. Oh ya, untuk crude oil ya dari Bu. Nah, untuk crude oil ini masih turun ya, Bu. Jadi sudah breakout neckline, turun. Kalau breakout di 79, kemungkinan akan tes ke 76.87 misalnya. Crude oil jika melewati, cuman diperhatikan untuk besok ya, besok rilis mengenai hasil meeting dari OPEC, jadi agak sedikit berhati-hati untuk crude oil ini. Kemungkinan menguji support 76.85 untuk crude oil. Jadi crude oil mungkin untuk saat ini wait and see. Tapi kalau misalnya ini target secara medium sih naik sih ya, naik. Mungkin kita bisa gunakan untuk menyusun posisi buy ini karena prediksi dari beberapa analis perbankan maupun dari pejabat terkait dari OPEC kemungkinan ke 90 sampai 100 troy-on. Jadi kalau beli 77, 76, nah ini kita bisa 78 lah ya, 78 sampai 76 besar. Nah, ini kita bisa ambil posisi buy untuk kita simpan.
Target kemungkinan akhir tahun sampai di 90 sampai 100. Nah, itu target akhir tahun. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk peluang atau analisa dari Bapak analis perbankan. Begitu untuk Bu Agustin Merdekawati ya. Agustin Merdekawati. Jadi medium masih naik, kita manfaatkan bisa buy di 78 sampai 76. Cuman kalau break 79 kita brain dulu nih, kemungkinan masih ada sedikit penurunan. Dan sedikit berhati-hati untuk 2 hari ini ya, hari ini sama besok untuk jika transaksi crude oil apa namanya? Karena masih ada meeting OPEC ya, meeting OPEC hari ini sama besok. Hasilnya akan dirilis untuk besok. Hasilnya besok biasanya dirilis 2 hari, Jumat malam. Oke, itu untuk analisa pasca FOMC ya. Emas, kemudian saya mendapatkan masih turun, naik untuk turun, kita bisa pasang sell limit. Crude oil, ini kemudian akan sedikit koreksi karena sudah secara technical breakout neckline, trend line. Target jika lewat 79 ke 76,85 untuk supportnya. Pound sterling ini masih OTW di tengah, agak sedikit berhati-hati karena hari ini Bank Sentral Inggris lagi meeting, nanti akan merilis hasil meetingnya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Jadi bagi Anda yang saat ini open posisi pound sterling agak hati-hati diperhatikan nanti jam 7 malam. Euro juga sudah mengenai batas tengah ya. Mungkin kita bisa manfaatkan buy untuk ambil sedikit scalping ya. Stop loss jangan lupa untuk di 1.15375. Kemudian Aussie ini sudah breakout, cuman kita agak sedikit menunggu naik untuk ambil sell limit lagi. Ini sebenarnya tadi pagi sudah kena nih sell limitnya. Cuman ini kalau ada naik sekali lagi kita bisa sell lagi. Nah, sedikit tinggalan sih ya. Sedikit tapi nggak masalah sih, siapa tahu harganya bisa naik lagi kan. Jadi kita bisa manfaatkan untuk ambil sell limit di Aussie. Kemudian USD Kanada dolar ya. USD Kanada dolar daily membentuk pattern harmonic Gartley ya. Jadi pattern ini dianggap lengkap atau komplit jika harus paling nggak ke level menguji level 78,6%. Nah, 78,6% itu jatuhnya di 1.22.079. Bisa kita gunakan sell limit ya. Sell limit di 50% yaitu di 1.24.772. 24.772. Stop loss di 38,2% di 1.25.884. Untuk USD Kanada, kemudian USD Yen, ini membentuk pattern inverse head and shoulder bullish, jadi naik. Masih OTW, kita bisa entry karena harganya sudah di atas ya. Dan naik di atas, jadi kita tinggal aja menunggu nanti kena target di 114.550, kita bisa ambil pemberikan arah. Sell limitnya di situ. Sampai 114.600 ya. 600 untuk ambil sell limit, biasanya ada pemberikan arah biasanya. Itu untuk diuji, kemudian GJ ini juga patternnya kalau secara harmonik ya jadinya seperti ini nih. Nah ini ya. Ini. Ya, nah, dia butuh naik nih. Kita bisa ambil posisi buy limit. Agak sedikit berarti untuk GJ ini, karena GJ ini nanti juga akan bergerak ketika Bank Sentral Inggris merilis hasil meeting atau Gubernur Bank Sentral Inggris melakukan press conference ya. Jadi agak sedikit hati-hati untuk GJ, GU, EU, EG ya, EG Euro pound sterling agak berhati-hati untuk hari ini. Pokoknya mata uang yang pound sterling hati-hati untuk transaksi hari ini diperhatikan karena market kemungkinan akan volatile ya, bergerak cukup cepat sekali seiring Bank Sentral Inggris merilis hasil meeting kebijakan moneter, inflasi,
sektor tenaga kerja, kemudian mengenai tapering, bukan ya dia suku bunga ya, suku bunga itu nanti diperhatikan. Oke, begitu untuk peluang pasca FOMC bisa kita manfaatkan, mudah-mudahan juga bermanfaat. Jangan lupa bagi Anda yang ingin mengikuti promo di oh ya, ini naik di target naik hari ini. Sebentar, Ibu. Habis ini kita tanya untuk kalau naik, bentar ini, saya cek ini ya agak sedikit. Naik paling enggak ke 81,50 nih, Bu. Yang pendek ya. Pendek, kemudian kalau misalnya dia break, target keduanya di 82,85. Nah, itu saja target naik hari ini. Crude ya ini ya. Crude oil 81 berapa tadi? 81,50. Target hari ini 81,50 dan 8285. Gitu Bu Agustin. Jadi kemungkinan crude untuk naik di 81,50 dan 82,85. Tapi diperhatikan jika melewati 79 ya. 79,00. Jadi kemungkinan akan sedikit ada penurunan menguji ke support di 76,85. Itu yang perlu diperhatikan untuk transaksi crude oil. Oke, begitu untuk edukasi pada siang hari ini mengenai peluang trading di pasca FOMC. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa untuk besok kita ada live trading ya, seperti biasa setiap hari Jumat. Kebetulan besok bersamaan dengan rilis data angka non-farm payroll. Jam 7 malam nanti kita akan mulai live trade-nya bersama Ardiansyah. Oke, saya rasa cukup untuk edukasi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.